Setelah beberapa kelompok anak kumpul, si R ini negur dengan baik. R nih dan beberapa temannya mundur lagi ke belakang, ayo kita tolong. Nah, sudah ada terjadi pemukulan di situ, di lokasi TKP pertama. Papasan, si pelaku utama ini udah langsung membacok klien kami. Awalnya itu di tahun 2024 ya, itu terjadi jadi R ini bersama teman-temannya datang ke suatu lokasi wisata. Kemudian melihatlah beberapa kelompok anak kumpul. Si R ini negur dengan baik. Permisi bang, lewatlah dia. Entah kenapa ketika pulang terjadi cekcok antara sekelompok anak tadi dengan teman R. Cekcok, kemudian R ini sudah di depan, temannya teriak, tolong aku. Nah, R ini dan beberapa temannya mundur lagi ke belakang, ayo kita tolong. Nah, sudah ada terjadi pemukulan di situ, di lokasi TKP pertama. Kemudian warga melerai. Ya, warga melerai. Ini saya juga tegaskan, ada salah satu media sosial ya di Kepahyang itu yang menggiring opini seolah-olah klien kami ini mencuri motor loh. Padahal enggak. Ini saya luruskan nih Bang. Terima kasih kepada Tribun ya. Kami diberikan kesempatan nih. Jadi ketika itu R ini kan dilerai kemudian diselamatkan oleh warga. Nah, setelah diselamatkan oleh warga, R ini mau pulang tapi teman-temannya udah nggak ada lagi. Dia udah ditinggal nih. Nah, jadi salah satu warga ada yang bilang, "Udah, bawalah motor itu. Selamatkanlah diri kau dulu." Pergi si R nih pakai motor pergi, kemudian di jalan di TKP kedua itu motornya mati, udah dalam posisi mati loh. Disusullah sama 3 orang pelaku, ya, anak D, anak F, ya, kemudian pelaku utama Bio B, kemudian anak D, Dimas, yang diberi sanksi bersihkan masjid itu. Dimas terakhir nih, satu motor itu dibonceng 3 orang dulu. Nah, di situ ketika berpapasan, si pelaku utama ini udah langsung membacok klien kami. Bacok, ya ini memang agak kita bacanya jadi bacok di bagian punggung. R itu sudah tidak merasakan apa-apa lagi, Bang. Jadi udah kayak mati rasa, udah jatuh dia. Mana motor ambo? Nah bang, ambil lah. Masih bisa dia bilang ambil lah. Ya memang karena tujuannya bukan mencuri ya. Saya pertegas ini, kalau ada yang menggiring kami akan memproses hukum itu. Karena dia tidak mencuri motor, dia menyelamatkan dirinya. Nah kemudian setelah dibacok kembali. Dalam posisi anak ini benar-benar sudah tidak berdaya. Sama pelaku yang sama B. Pelaku yang sama, si B ini. Anak yang 2 tadi udah lari, nggak ikut-ikutan. D sama F yang melakukan perdamaian ke kita. Ya, kenapa kita terima perdamaian 2 orang anak ini? Karena sejak awal orang tuanya dan anak ini memang memperhatikan kondisi R, kooperatif banget, dan memang membawa ini seolah-olah memang ini keluarganya ya. Jadi ikut prihatin. Nah, kemudian selesai, datanglah anak D. Ya, pengakuannya gitu, datanglah anak D menginjak wajah ya, yang diingat waktu itu wajah, yang lain nggak ingat karena kan kondisinya udah mungkin diinjak kaki juga dia nggak tahu kan, udah nggak berasa lagi katanya, udah mati rasa. Kemudian motornya jatuh, tertimpalah di kakinya, itulah ada bekas lepuhan Bang. Nah udah kan selesai. Kemudian orang tuanya dalam waktu tempo 1 jam langsung melapor setelah kejadian ya, langsung melaporkan ke Polres. Setelah itu dari kejadian, kalau saya nggak salah bulan-bulan September atau bulan apa ya itu ya 2024, 5 bulan kasusnya nggak berjalan Bang. Ya. Ya kan, Tribun juga salah satu media yang sangat gencar saat itu. Nggak berjalan sehingga orang tuanya menghubungi Pak Gub saat itu sedang live TikTok. Nah, live TikTok, saya dihubungin saat itu posisi saya lagi ditambang karena nemenin klien kan. Nah, sinyal putus-putus, sembari saya tetap bertanya kasus apa. Saya nggak babi bu, saya langsung tanya ke Pak Gub, gimana Pak, saya izin mendampingi, langsung dampingi, jangan biarkan keluarga korban itu menderita, jangan minta uang sepeser pun, iya kan, kalau nggak ada kita yang bantu. Saking supportnya beliau terhadap kasus-kasus itu. Saya turun, ketika itu saya menghubungi Pak Bupati juga ya, Bang Fikri saat itu, dan beliau juga mendukung. Turun, akhirnya sempat viral nih Bang, iya kan, kita turun, diadakanlah konferensi pers dan segala macam sempat menjadi perdebatan. Pada titiknya pihak kejaksaan memp21kan itu. Jadi tidak ada penangkapan nih Bang kepada 4 orang anak ini.
sempat juga ada perdamaian di BMA ya, kemudian hanya dilakukan oleh 2 orang, si F dan si Z. Nah ini aja nih 2 orang ini, sehingga laporan kepada F dan Z kita cabut. Makanya dua berkas ini langsung dilimpahkan ke kejaksaan gitu. Nah dari kejaksaan tersebut saya tetap berkoordinasi nih dengan Pak Bupati dan pihak kejaksaan saat itu, sama pihak Polres ya, sama Kanitnya dan mantan Kasat Reskrimnya Ibu Denivita tetap mengawal waktu itu. Di situ kita bilang gimana nih upaya terbaik untuk si Ananda. Kemudian Pak Kapolres, Pak Bupati, padahal beliau mau pelantikan tuh Bang, di Jakarta mau pelantikan, sempet-sempetnya itu masih terpikir, Dek, kita kayaknya ke Lembaga Perlindungan Saksi Korban aja yuk, ke LPSK. Oh ya boleh Bang gitu kan. Oke, nanti Abang sama pihak pihak kepolisian, pihak Polres dan pihak kejaksaan akan ke LPSK membantu Reza. Oke, kami berterima kasih nih. Saya nggak ikut campur lagi ya kan, itu karena ada bantuan dari Bupati, Kapolres dan Kejari. Akhirnya keluar Bang. Bulan lalu atau beberapa bulan yang lalu, 2 bulan yang lalu, pihak keluarga Reza menghubungi saya. Bu, kita udah dihubungi sama pihak LPSK. Kata mereka akan ada bantuan. Nah saat itu keluarga berpikir bantuan berupa uang. Nyatanya tidak. Bantuan itu berupa rekomendasi yang diberikan LPSK kepada jaksa untuk memasukkan restitusi. Benar adanya pertama kali di Bengkulu nih Bang, di Provinsi Bengkulu dan di Kabupaten Rejang Lebong memasukkan restitusi di dalam tuntutan. Nih kita acungi jempol lah untuk aparat penegak hukum kita ya, pertama kali, dan itu jumlahnya 90 juta 300 berapa sekian gitu kan. Nah itu yang dimasukkan ke dalam tuntutan, sehingga pihak jaksa itu menuntut 2 orang pelaku ini dengan tuntutan yang berbeda. 1 2 tahun setengah kalau saya tidak salah, 2 tahun atau 3 tahun, 1 4 tahun setengah, tapi restitusinya sama.